Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yayang Tania, NIM 21086-97, dan rekan-rekan saya dari kelompok 5, Edo Fernando dan Meisyara Zuarnis. Adapun pembagian dari materi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau disingkat dengan administrasi PTK, itu ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Pertama itu konsep dasar kinerja. Yang kedua, evaluasi kinerja PTK. Yang ketiga, peran guru dalam administrasi. Langsung saja saya bahas yang pertama, yaitu konsep dasar kinerja. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu konsep dasar kinerja. Nah, konsepsi kinerja pada hakikatnya merupakan suatu cara atau perbuatan seseorang dalam mencapai hasil tertentu. Sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga dapat dilihat apakah pencapaian hasil sudah maksimal atau belum. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 2 segi, yaitu kinerja pegawai atau per individu dan kinerja organisasi. Kinerja sendiri memiliki arti yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Nah, pembagian 2 segi tersebut, yang pertama kinerja pegawai, memiliki arti orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai, maka tujuan badan atau wadah yang telah ditentukan kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Yang kedua, kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi, kinerja pegawai tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Sumber daya yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, yang kedua materinya yaitu evaluasi kinerja PTK. Evaluasi kinerja PTK merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan evaluasi ini dapat diketahui siapa yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik agar kedepannya bisa diperbaiki lagi. Evaluasi sendiri memiliki arti sebagai proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar seseorang ataupun kelompok. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat mendorong guru untuk memberikan pelajaran dan mendorong peserta didik untuk belajar dengan lebih baik lagi. Jadi, dengan adanya evaluasi ini
akan dapat memberikan informasi bagi kelas ataupun guru untuk meningkatkan kualitas belajar mengajarnya. Prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik digunakan agar hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun beberapa prinsipnya yaitu yang pertama, berdasarkan ketentuan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Yang ketiga, berlandaskan dokumen PK guru, penilai guru atau tenaga pendidik yang dinilai, dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerja secara utuh. Yang keempat itu dilaksanakan secara konsisten atau teratur. Setiap tahun diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal yaitu yang pertama, objektif evaluasi kinerja tenaga pendidik dilaksanakan secara objektif sesuai dengan kondisi nyata guru atau tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kedua, adil. Selanjutnya, akuntabel, bermanfaat, transparan, berorientasi pada tujuan, terus pada proses, berkelanjutan, dan rahasia. Hasil evaluasi hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Dan materi selanjutnya yang terakhir itu tentang peran guru dalam administrasi PTK. Ada beberapa peran guru dalam administrasi tersebut. Pertama, membuat buku induk pegawai. Kedua, menyiapkan kenaikan pangkat pegawai negeri, pejabat, kerpek, cuti, dan lain-lain. Membuat inventarisasi semua file pegawai. Membuat laporan rutin kepegawaian baik harian, mingguan, bulanan, sampai dengan tahunan. Membuat laporan data sekolah dan pegawai. Mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Dan mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat kuasa, dan lainnya. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.